A. Contoh kesalahan-kesalahan guru dalam mengajar. Kesalahan guru dalam mengajar. Ketika dalam mengajar, 1. Jalan pintas dalam pembelajaran mengajar tanpa persiapan tidak hanya akan merugikan peserta didik, tetapi juga guru sebagai tenaga profesional. Seharusnya guru memandang pembelajaran sebagai suatu sistem di mana jika salah satu komponen terganggu tentu akan mengganggu seluruh sistem. Mengambil jalan pintas dalam pembelajaran mengakibatkan pembelajaran di kelas berlangsung seadanya dan tanpa arah. Asumsi keliru tersebut seringkali menyesatkan dan menurunkan kreativitas, sehingga banyak guru yang suka mengambil jalan pintas dalam pembelajaran, baik dalam pencernaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dalam kaitan dengan perencanaan. Guru dituntut untuk membuat persiapan mengajar yang efektif dan efisien. 2. Menunggu peserta didik diperlakukan negatif dalam pembelajaran di kelas agar guru berhadapan dengan sejumlah peserta didik yang semuanya ingin diperhatikan. Peserta didik akan berkembang secara optimal melalui perhatian guru yang positif. Sebaiknya perhatian yang negatif akan menghambat perkembangan peserta didik. Biasanya guru baru memberikan perhatian kepada peserta didik ketika ribut, tidak pernah memperhatikan, atau mengantuk di kelas sehingga menunggu peserta didik berperilaku buruk. 3. Menegakkan disiplin atau memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan atau deskriptif disiplin. Akhir-akhir ini banyak perilaku negatif yang dilakukan oleh para peserta didik, bahkan melampaui batas kewajaran karena telah menjurus pada tindakan melawan hukum, melanggar tata tertib, melanggar moral agama, kriminal, dan telah membawa akibat sangat merugikan masyarakat. Khususnya yang sering dialami peserta didik adalah bahwa guru sering memberikan tugas tetapi tidak pernah memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas yang dikerjakan. 4. Mengabaikan keragaman peserta didik. Kesalahan berikut yang sering dilakukan guru dalam pembelajaran adalah mengabaikan perbedaan individu peserta didik. Setiap peserta didik memiliki perbedaan yang unik karena memiliki kekuatan, kelemahan, minat, dan perhatian yang berbeda-beda. 5. Menganggap paling pintar dan peserta didik selalu bodoh. Kesalahan lain yang sering dilakukan guru dalam pembelajaran adalah merasa paling pandai di kelasnya. Kesalahan ini berangkat dari kondisi bahwa pada umumnya para peserta didik di sekolah usianya relatif lebih muda dari gurunya, sehingga guru merasa bahwa peserta didik tersebut lebih bodoh dibandingkan dirinya. Peserta didik dipandang sebagai gelas yang perlu diisi air di dalamnya. 6. Diskriminatif atau memperlakukan peserta didik secara tidak adil. Diskriminatif artinya tindakan yang tidak adil. Diskriminatif sering terjadi dalam proses pembelajaran, antara lain pada saat guru menebarkan pertanyaan, pembimbingan, pelayanan, pinjaman alat dan sarana pendidikan, dan paling sering dilakukan guru adalah dalam pemberian nilai. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan guru tidak hanya yang disebutkan di atas, ada pula kesalahan-kesalahan yang lain yang perlu kita analisis dan perhatikan agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak dapat terulang kembali. Etika profesi keguruan. 1. Duduk di atas meja ketika mengajar. 2. Mengajar sambil merokok. 3. Mengajar sambil makan. 4. Mengajar serayan bermain HP. 5. Tidur saat mengajar. 6. Menganggap diri paling pandai. 7. Mengajar secara menonton. 8. Tidak disiplin. 9. Sering bolos. 10. Komunikasi tidak efektif. 11. Berpakaian tidak rapi. 12. Tidak melakukan evaluasi. 13. Memberikan murid sering menyontek.
14. Membocorkan rahasia ujian. 15. Mengubah perolehan nilai murid. 16. Membuat soal ujian yang tidak diajarkan. 17. Mengajarkan permusuhan dan kebencian. 18. Mengajarkan porno. 19. Melakukan pelecehan seksual. 20. Tidak peduli dengan presensi murid. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan presentasi, yakni poin B, solusi mengatasi kesalahan-kesalahan guru dalam mengajar. Penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan guru ialah kekurangpahaman guru terhadap bidang tugasnya. Hal ini karena guru tersebut tidak memiliki penguasaan kompetensi yang baik. Kesalahan-kesalahan tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dan dapat dieliminasi atau dihilangkan dengan cara apabila guru tersebut memahami pokok-pokok permasalahan yang akan dan sedang terjadi dalam proses pembelajaran di sekolah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh guru. Berikut adalah penjelasannya. Pertama adalah mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Salah satu tugas guru dalam pembelajaran yaitu mengikuti kemajuan zaman. Guru harus mempunyai kemampuan untuk memahami peserta didik dengan keunikannya masing-masing, agar guru dapat membantu dalam proses pembelajaran dan ketika siswa tersebut mengalami kesulitan dalam belajar. Dalam hal ini, guru dituntut untuk dapat memahami berbagai jenis model pembelajaran yang efektif yang agar dapat membimbing peserta didik dalam belajar. Agar tidak tergiur untuk melakukan mengambil jalan pintas, sebaiknya guru tersebut menganggap bahwa pelajaran itu adalah suatu sistem. Jadi apabila satu komponen dalam sistem tersebut tidak terjalankan atau terlewatkan, maka akan berpengaruh kepada sistem tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak melakukan persiapan sebelum mengajar adalah jalan pintas yang sangat membahayakan bagi perkembangan peserta didik. Maka guru yang baik adalah guru yang melakukan persiapan sebelum melakukan proses pembelajaran. Yang kedua adalah menunggu peserta didik berperilaku negatif. Maksudnya adalah di sini, ketika ada siswa yang berperilaku positif, maka hendaklah guru memberikan apresiasi atau hadiah dengan cara mungkin bisa memberikan pujian di dalam kelas yang bentuknya itu lebih khusus atau tidak berbentuk umum. Contoh pujiannya adalah misalkan, terima kasih kalian yang telah bersungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Itu adalah contoh pujian yang bentuknya itu khusus dan tidak umum. Sedangkan yang umum seperti misalkan kalian sangat baik hari ini tanpa menyebutkan kelebihan si siswanya itu di mana. Nah, dengan melakukan pujian atau hadiah terhadap siswa yang berperilaku positif, itu akan membantu memotivasi siswa untuk mau berperilaku positif juga. Kemudian selain itu, guru juga harus meminimalisir perbuatan negatif dengan cara membuat ilustrasi-ilustrasi yang menggambarkan tentang perbuatan negatif serta dampaknya, serta seperti yang tadi, memuji atau memberikan hadiah kepada siswa yang berperilaku positif. Jangan tunggu peserta didik sampai mereka membuat perilaku negatif. Yang ketiga adalah menggunakan destructive discipline. Di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan agar guru tidak melakukan kesalahan di dalam penerapan disiplin. Yang pertama adalah mendisiplinkan peserta didik dalam keadaan gurunya itu sedang tenang. Yang kedua, disiplin digunakan pada waktu yang tepat dan tepat sasaran. Yang ketiga, hindari menghina peserta didik atau menjelekan peserta didik. Yang selanjutnya,
Pilihlah hukuman yang paling tepat untuk dikerjakan. Yang terakhir, gunakan disiplin sebagai alat pembelajaran. Untuk kepentingan tersebut, guru sebaiknya mengarahkan kepada yang baik serta mencontohkan perilaku yang baik, serta sabar dan penuh pengertian dalam menjalankannya. Yang keempat adalah mengabaikan perbedaan peserta didik. Guru harus memahami karakter mana yang harus dikembangkan dan karakter mana yang harus diarahkan kembali. Sehubungan dengan pernyataan tersebut, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan dipahami guru, antara lain yang pertama adalah kemampuan, potensi, minat, kebiasaan, hobi, sikap, kepribadian, catatan belajar, hasil belajar, catatan keseharian, latar belakang keluarga, dan kegiatannya di sekolah. Aspek-aspek tersebut dapat dipelajari oleh guru dari laporan dan catatan sekolah, informasi dari temannya atau teman dekatnya, observasi langsung di kelas, dan observasi selama kegiatan di luar kelas, serta informasi dari peserta didik itu sendiri berdasarkan wawancara percakapan dan autobiografi. Yang kelima adalah merasa paling pintar dan menganggap peserta didik selalu bodoh. Dalam hal ini, tentu mungkin saja peserta didik lebih pandai dalam belajar sesuatu daripada gurunya. Jika benar terjadi, maka guru harus demokratis untuk belajar lagi mengenai hal itu, atau mungkin belajar dari peserta didik tersebut, atau belajar bersama. Dalam hal ini, guru harus menjadi pembelajaran sepanjang hayat yang senantiasa menyesuaikan ilmunya dengan kemajuan zaman dan perkembangan zaman. Keenam adalah diskriminatif atau memperlakukan peserta didik secara tidak adil. Hal ini sangat penting. Sebagai seorang guru harus selalu bersikap adil dan tidak diskriminatif. Karena apa? Karena ketika seorang guru tidak adil atau lebih bersikap tidak adil di depan kelas atau lebih memihak kepada satu peserta didik karena alasan tertentu yang tidak masuk akal, maka itu akan menurunkan wibawa guru tersebut di depan murid atau peserta didiknya. Ketujuh adalah memaksa hak peserta didik. Sebagai seorang guru, memang tidak ada salahnya untuk kita memberikan tugas dan atau target belajar yang melebihi standar. Tetapi akan lebih baik jika guru tersebut membiarkan peserta didik berkembang sesuai dengan keinginannya, agar tidak terjadi kesalahan fatal yang dapat berpengaruh kepada tumbuh kembang kepribadian mereka. Jangan ganggu dan jangan paksa mereka untuk mengikuti suatu irama tertentu. Guru hendaknya membimbing mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Hebat dan tidaknya seorang guru dapat dinilai dari 5 indikator. 5 indikator tersebut ialah: yang ketiga adalah kedalaman ilmu. Sikap sok tahu dan sok pintar bukanlah sikap dari guru yang hebat. Guru yang hebat adalah guru yang mau terbuka dan mau belajar dari mana saja, sekalipun itu dari peserta didiknya sendiri. Keempat adalah keterampilan mendayagunakan metode dan media. Hebat dan tidaknya seorang guru bagaimanapun dapat terlihat dari cara dia, dari keterampilannya menggunakan metode dan media pembelajaran. Metode dan media pembelajaran di sini tidak hanya metode dan media pembelajaran yang modern atau terkini, akan tetapi juga bagaimana cara seorang guru tersebut mengembangkan atau bagaimana kreativitasnya dalam menggunakan metode dan media pembelajaran yang tersedia ala kadarnya sesuai dengan tempat dia mengajar. Yang kelima adalah komitmen, panggilan jiwa dan rasa tanggung jawab. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki komitmen tinggi terhadap profesinya itu. Sementara komitmen yang tinggi itu berasal dari panggilan jiwa, yakni panggilan jiwa untuk mengabdikan diri sepenuhnya terhadap profesinya itu sebagai seorang guru. Mungkin itu saja
presentasi bagian B. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Novi di bagian C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti Setiawati. Di sini saya sebagai penyaji ketiga yang akan menyampaikan materi mengenai cara-cara mengajar ala Rasulullah SAW. Kenapa kita harus mengajar mengikuti Rasulullah? Karena Rasulullah itu merupakan guru yang paling ideal, figur guru yang paling ideal, yang selalu mengajar umatnya dengan berbagai macam hal. Menurut Antonio, ada 19 cara-cara yang biasa diterapkan Rasulullah dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah pengkondisian suasana belajar. Learning condition merupakan syarat utama untuk terciptanya proses pembelajaran yang efektif. Rasulullah biasanya menerapkan tiga hal ini dalam pengkondisian suasana belajar. Yang pertama itu adalah meminta diam untuk mengingatkannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai manusia, tenanglah kalian." Kemudian ia melanjutkan lagi, "Diamlah, janganlah kalian kembali kafir setelah kematianku, yaitu sebagian kamu memukul tengkuk sebagian yang lain." Di sini Rasulullah menyeru kepada umatnya untuk diam, untuk memperhatikan Rasulullah yang sedang bicara. Yang kedua, biasanya Rasulullah menyuruh secara langsung kepada umatnya. Nah, dalam pembelajaran, metode ini biasanya dilaksanakan pada awal pembelajaran. Terus yang ketiga, ada perintah untuk menyimak dan diam secara tidak langsung. Nah, metode ini juga dapat dilakukan dan kita berbicara bernada permintaan, memperhatikan dan menarik perhatian agar murid juga mau mendengarkan. Terus cara kedua yang biasa dipakai itu adalah berinteraksi secara aktif atau active interaction. Ada interaksi apa aja? Ada interaksi pendengaran dan interaksi pandangan. Kalau interaksi pendengaran itu kita harus memperhatikan teknik bicara. Kita jangan terlalu bertele-tele dalam menjelaskan suatu hal. Dan kita juga harus memperhatikan intonasi yang dipakai. Kita juga perlu diam sebentar di tengah-tengah penjelasan agar memiliki manfaat murid-murid itu menjadi lebih tertarik atau perhatian murid terpusat lagi kepada kita. Kalau interaksi pandangan itu ada eye contact. Kenapa hal ini diperlukan? Karena hal ini diperlukan agar guru bisa menguasai murid-muridnya. Yang kedua ada memanfaatkan ekspresi wajah dan tersenyum. Tersenyum tanpa disadari membuat suasana belajar lebih positif dan menyenangkan. Cara selanjutnya yaitu adalah mengaplikasikan metode belajar. Yang pertama itu ada metode praktikum yang diterapkan oleh guru, dan yang kedua ada metode praktikum yang diterapkan oleh murid. Yang cara keempat itu adalah scanning dan labeling. Guru harus mengetahui terlebih dahulu sampai mana kemampuan muridnya agar murid tersebut tidak merasa bingung dan bodoh. Seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan untuk mengajar muridnya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah masuk ke dalam masjid. Lalu masuk seorang pria dan melakukan sholat. Kemudian ia mendatangi Rasulullah dan mengucapkan salam kepada beliau. Rasulullah lalu menjawab salam dan berkata, "Kembalilah, ulangi sholatmu. Sesungguhnya engkau belum melakukan sholat." Pria itu langsung mengulangi salatnya seperti sebelumnya. Lalu ia menghampiri Rasulullah dan mengucapkan salam kepada beliau. Rasulullah pun berkata, "Semoga Allah melimpahkan kerahmatan bagimu." Beliau pun melanjutkan lagi, "Kembalilah dan ulangi salatmu. Sesungguhnya engkau belum melakukan salat." Hal tersebut terus-terus dilakukan hingga pria itu melakukan salat sebanyak 3 kali. Cara keempat ada scanning dan leveling. Guru harus mengetahui terlebih dahulu kemampuan muridnya sampai mana, agar si murid tersebut tidak merasa bingung dan bodoh. Seperti yang pernah Rasulullah lakukan, Rasulullah menjawab pertanyaan sederhana sahabat tentang apa yang harus dilakukan setelah ia memeluk Islam. Rasulullah pun menjawab, "Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah."
Jawaban yang sederhana itu pun dan praktis tentang Islam ini dipilih Rasulullah karena memang lawan bicaranya masih hijau dalam Islam atau dalam artian masih awam. Jadi Rasulullah menggunakan kata-kata yang sederhana agar dapat mudah dipahami. Terus cara yang kelima itu ada diskusi dan memberi tanggapan. Dalam pelaksanaan diskusi, murid harus menggunakan kata yang tepat dan baik dalam bertanya maupun menjawab. Dalam memperhatikan penggunaan kata yang sederhana dan tepat akan membuat murid berperan aktif sehingga terjadi interaksi yang dinamis. Cara yang keenam itu adalah storytelling. Storytelling memiliki pengaruh untuk menarik murid yang mendengar dan membuatnya mengingat dengan cepat. Dalam cerita ada pembelajaran yang bisa diambil, nasihat dan hikmahnya. Terus ya cara selanjutnya itu adalah perumpamaan dan studi kasus. Cara ini baik untuk memudahkan dalam memahami kandungan makna dan pemikiran. Pengumpamaan membuat pelajaran lebih sederhana dan mudah difahami. Yang kedelapan itu adalah teaching dan motivating. Di sini ada kata tashwik atau dalam artian memberi rangsangan. Tashwik adalah merupakan metode yang mampu meningkatkan gairah belajar dan rasa ingin tahu. Tashwik juga baik untuk memancing semangat belajar, meneliti dan menelaah suatu hal. Semakin kuat tashwik tersebut, maka akan semakin kuat juga motivasi untuk belajar. Yang kesembilan itu adalah body language. Cara-caranya yaitu dengan membuat penyampaian bertambah terang dan jelas, menarik perhatian pendengar dan membuat makna yang dimaksud melekat pada pikiran pendengar dan untuk mempersingkat waktu. Itu adalah manfaat dari penerapan metode body language. Dan yang ke-10 itu adalah gambar dan grafik. Suatu penjelasan atau pemberian materi menggunakan grafik atau gambar itu biasanya bisa membuat penyampaian menjadi lebih jelas. Karena memang yang ke-10 itu adalah gambar dan grafik. Penjelasan yang diperkuat dengan gambar ataupun tulisan dalam menjelaskan suatu materi itu bisa membuat penyampaian menjadi lebih jelas. Penjelasan dan tulisan mengiringi visualisasi akan membantu penyampaian ilmu pengetahuan secara lebih cepat. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah pernah membuat garis dengan tangannya. Kemudian beliau berkata, ini adalah jalan Allah yang lurus. Beliau kemudian membuat garis di sebelah kanan dan kiri garis tersebut. Lalu kemudian beliau pun berkata lagi, jalan ini jalan setan, dan setan selalu menyeru untuk mengikuti jalannya. Terus yang ke-11 itu ada memberikan alasan dan argumen. Di balik sebuah perintah harus ada makna yang menjelaskan mengapa perintah itu diberikan. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, jika seekor lalat masuk ke dalam tempat air milik salah seorang dari kalian, maka tenggelamkanlah seluruh tubuh lalat tersebut. Kemudian keluarkanlah ia dari tempat air tersebut. Karena sesungguhnya pada salah satu sayap lalat tersebut ada penyakit, dan pada sayap satunya lagi terdapat penawarnya. Di sini kenapa Rasulullah memerintahkan untuk menenggelamkan lalat itu sepenuhnya ke dalam air? Karena apa? Karena di salah satu sayap tersebut ada penyakit dan di salah satu sayapnya tersebut ada penawar. Kenapa? Agar air itu bisa diminum. Nah, terus yang selanjutnya ada refleksi diri. Metode ini merupakan suatu kesempatan yang diberikan kepada murid untuk menjawab suatu pertanyaan. Hal ini pun juga bermanfaat dalam mengoptimalkan kerja otak dan mengasah akal pikiran. Terus yang ke-13 ada afirmasi dan pengulangan. Ada pengulangan apa saja? Ada pengulangan kalimat, ada pengulangan ucapan nama. Biasanya pengulangan ucapan nama ini agar anak bisa lebih fokus. Yang ke-13 itu ada afirmasi dan pengulangan. Pengulangan apa saja? Di sini ada pengulangan kalimat dan ucapan nama. Biasanya pengulangan kalimat ini agar
kalimat tersebut dapat dipahami. Dan pengulangan ucapan nama ini agar panggilan nama bisa membuat orang yang dipanggil lebih siap untuk dapat menerima berita yang disampaikan. Yang ke-14 itu ada focus and point basis. Metode ini akan lebih efektif jika dilakukan dengan cara from global to detail, yaitu menyampaikan gambaran besarnya dahulu kemudian menjelaskan rinciannya. Yang ke-15 itu adalah question and answer method atau metode tanya jawab. Teknik bertanya adalah metode yang baik untuk menarik perhatian pendengar dan membuat pendengar siap terhadap apa yang disampaikan kepadanya. Teknik bertanya juga untuk mengingatkan dan menarik perhatian pendengar untuk menyimak apa yang dikatakan dan memahami dengan baik. Yang ke-16 ada guessing with question. Metode ini penting untuk memperkuat pemahaman dan memperbesar keingintahuan. Terus yang ke-17 ada memotivasi untuk bertanya. Guru yang memotivasi dan memberikan kesempatan kepada muridnya untuk bertanya memiliki manfaat untuk mengukur tingkat pemahaman murid. Memotivasi murid yang pemalu untuk mengajukan pertanyaan agar murid lainnya mendapat pemahaman dan manfaat baru dari murid yang bertanya. Pada suatu hari Rasulullah keluar dan naik ke atas mimbar. Kemudian beliau bersabda, "Bertanyalah kepadaku. Tidaklah kalian bertanya kepadaku, melainkan akan aku jelaskan jawaban kepada kalian." Yang ke-18 itu ada bijak dalam menjawab atau wisdom in answering question. Yang biasanya bijak dalam menjawab itu ada menyikapi orang yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Dalam hal ini, Rasulullah menjawab pertanyaan dengan menambah hukum lain atau hal lain yang terkait dengan pertanyaan di penanya. Dengan harapan semua mendapat manfaat dari jawaban Rasulullah SAW. Abu Hurairah berkata, seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami sedang berlayar ke tengah lautan dan hanya membawa sedikit air tawar. Jika kami berwudu dengan air itu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut?" Rasulullah pun menjawab, "Air laut itu suci, sedangkan bangkai binatang laut hal yang dimakan." Terus dalam bijak dalam menjawab juga kita itu harus menyikapi si penanya dengan sikap yang bermanfaat. Terkadang jawaban atas pertanyaan si penanya tidak sesuai dengan pertanyaan tersebut, akan tetapi bisa jadi hal itu akan lebih bermanfaat bagi si penanya. Contohnya, dari Abdullah bin Umar, seorang pria berkata, "Wahai Rasulullah, apa pakaian yang dipakai oleh orang yang sedang ihram?" Rasulullah pun berkata, "Ia tidak memakai baju, serban, celana, topi, dan juga sepatu." Karena seperti yang kita ketahui, bila sedang ihram kita hanya memakai selembar kain saja. Dan cara yang terakhir itu ada mengomentari pertanyaan. Memberikan komentar terhadap jawaban seorang murid dapat bermanfaat bagi si penjawab untuk memperbaiki jawabannya. Dari Abu Hurairah bahwa seorang pria mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Aku bermimpi." Ia lalu menceritakan mimpinya itu. Kemudian Abu Bakar mencoba menafsirkannya. Beliau bersabda, "Sebagian yang engkau katakan benar, dan sebagian lain yang engkau katakan adalah salah." Abu Bakar kemudian berkata, "Aku bersumpah kepadamu, wahai Rasulullah dan ayahku, untuk memberitahukan kepadaku kesalahan apa yang telah aku katakan. Janganlah engkau bersumpah." Demikianlah pembahasan mengenai beberapa cara atau metode pengajaran Rasulullah. Jika diamati sebenarnya sifat-sifat dan teknik tersebut saling berkelindan dengan metode dakwah, karena dakwah pada intinya juga adalah suatu pendidikan. Metode dakwah dan pengajaran boleh dikatakan hampir sama karena tujuannya juga relatif sama, yaitu menyampaikan sesuatu kepada peserta didik atau orang yang didakwahi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari materi kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.